Integral garis. Misalkan kurva C, di mana X sama dengan XT, YT dengan T lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, atau persamaan vektor RT sama dengan XTI plus YTJ. Ini misalnya C, yang warna merah. Kemudian selang AB, selang T ini ya, selang T antara A dan B dibagi menjadi N selang bagian dari TI-1 sampai TI yang berlebar sama dengan XI sama dengan XTI, Y sama dengan YTI. Titik-titik PI, XIYI membagi C menjadi N busur dengan panjang delta S1, delta S2, delta Sn. Kemudian kita jadinya tadi ini titik-titik PI membagi busur menjadi C menjadi N busur bagian dengan panjang delta S1, delta S2, delta Sn. Jadi ini kita lihat ya, ini busurnya. Ini P0, P1, P2, PI-1, PI, PN. Jadi kita lihat yang dimaksud dengan delta S1 adalah ini delta S1 panjang busur dari P0 ke P1. Ini delta S2 panjang busur dari P1 ke P2, demikian seterusnya. Nah, kemudian kita pilih PI bintang XIYI elemen PI-1, PI. Nah, kalau kita pilih ini, maka berikutnya kita mengenal dengan nama integral garis dari F sepanjang kurva C tadi adalah integral Fxyds C sama dengan limit N menuju tak terhingga sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi bintang Yi bintang delta Si. Secara grafis maksudnya seperti ini. Ini bila C ini ya. Ini C yang warna merah. Kemudian kita punya suatu Z sama dengan Fxy. Nah, berarti kalau integral ini adalah integral Fxy ds sepanjang C ini adalah maksudnya seperti ini, seperti gorden ini. Jadi luas ini, luas yang berwarna diarsir berwarna biru ini. Ya, karena ini kita luas satu bagian ini contohnya adalah luas yang bagian ini. Fxy delta S, ini Fxy delta S. Sehingga kalau kita teruskan semua menjadi luas ini, kalau pakai integral. Karena ST adalah panjang C antara RA dan RB, maka ini udah kita peroleh di pelajaran sebelumnya. ds dt sama dengan akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat. Jadi integral garis fungsi fxy sepanjang kurva C adalah integral garis fungsi fxy ds sepanjang kurva C bisa kita ganti menjadi f, ini x-nya ini x dyt, fx dyt, ds-nya adalah ini, akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat kali dt dengan batas antara A dan B. Ini sama dengan ini. Kemudian kita kembangkan integral garis untuk fungsi 3 peubah. Misalkan terdapat kurva C yang dinyatakan dengan RT. Nah, ini gaya penulisan lain dari vektor. XT, YT, ZT, T lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Maka integral garis Fxyds sepanjang kurva C adalah integral, nah ini 3 jadinya. Tiga peubah f xt yt zt akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat plus dz dt kuadrat dt. Ini integral garis untuk 3 peubah.
Nah, misalkan C adalah suatu garis yang terdiri dari C1, C2, sampai Cn ini. C1, C2, C3, C4, C5. Maka integral garis fx/y/ds sepanjang kurva C adalah integral fx/y/ds sepanjang kurva C1 ditambah integral garis sepanjang kurva C2 ditambah integral garis sepanjang kurva C3. Demikian seterusnya sampai integral garis sepanjang kurva Cn. Contoh soal kita adalah seperti berikut. Tentukan integral xy pangkat 4 ds panjang lintasan C dengan C adalah setengah lingkaran kanan dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Nah, kita tahu bahwasanya integral f xy ds sepanjang lintasan C ini bisa kita gunakan rumus integral f xt, koma y-nya ini kita lengkapi, ya, variabel dari t. Kemudian ds itu adalah kita ganti menjadi integral dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat dt dengan batas t-nya antara a sampai b. Nah, untuk bisa menggunakan rumus ini, kita harus mengetahui dulu persamaan parameter x dalam t. X dalam y juga, persamaan parameternya apa ya. Nah, kalau kita lihat lingkaran, ini ya, C-nya apa? Setengah lingkaran kanan. Setengah lingkaran kanan dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Jadi kalau kita buat gambar ini seperti ini lingkaran. Ya, ini jari-jarinya 4 ya. 4. Berarti kalau setengah lingkaran kanan, yang dimaksud setengah lingkaran kanan adalah ini lintasannya. Setengah lingkaran ini. Nih. Ya, apa yang kita bisa nyatakan di sini ya? Kita nyatakan ini bisa Anda coba ini bisa kita nyatakan sebagai x-nya sama dengan sin t, kemudian y-nya sama dengan cos t. X sin t, y sama dengan cos t. Karena dalam hal ini dia jari-jarinya 4, ini ya 4 sin t, 4 cos t. X sama dengan 4 sin t, Y sama dengan 4 cos t. Nah, bisa kita bayangkan di sini T-nya adalah antara, berapa nih? T-nya antara 0 sampai pi. T-nya antara 0 sampai pi ya. Kalau T-nya 0 ya berarti X-nya 4 sin 0, 0 ya. Di sini X-nya 0, Y-nya cos 01, bukan 44, 01. Berarti di sini pada saat 0. Berarti ini lintasannya. Di sini ketika T sama dengan 0, titik ini, dan titik ini ketika T sama dengan pi. Ya, yang titik ini berarti T sama dengan pi per 2. T sama dengan pi per 2 di sini. Nah, ya. Berarti dx dt, berarti dx dt bisa kita lihat di sini dx dt adalah 4 cos t dan kemudian dy dt sama dengan min 4 sin t. Kemudian kita menggunakan rumus yang di atas ini berarti sama dengan integral f
XY, fxy ds sepanjang lintasan C adalah berarti integral 0 sampai pi 0 sampai pi fxt ya. Xt-nya 4 sin T, tadi X-nya 4 sin T, ini X DYT-nya ini X-nya 4 sin T, berarti 4 sin T, kemudian Y pangkat 4. Y pangkat 4, berarti kali 4 pangkat 4 cos T, kemudian akar dx dt kuadrat. Dx dt-nya adalah 4 cos T, 4 cos T. Berarti 16 cos kuadrat T. Dy dt-nya adalah min 4 sin T, dikuadratkan berarti 16 sin kuadrat T. Ini dt. Sama dengan, ini bisa kita keluarkan, ini hasil ini 4 ini ya, hasil ini adalah 4 karena cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1, berarti kan ini 16 ya, 4, di sini 4 pangkat ini kali 4 pangkat 4 kali 4 berarti 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 integral 0 sampai pi sin T cos T dt. Ya. 4 pangkat 6 sin T cos T dt. Oh, sorry. Di sini tadi cosnya pangkat 4. Berarti ini pangkat 4. Ini pangkat 4 ya. Pangkat 4 tadi, ini pangkat 4. Y pangkat 4. Y pangkat 4 tadi ya. Berarti di sini pangkat 4. Pangkat 4. Oke, kemudian kita selesaikan yang ini. Ini kita selesaikan. Berapa itu ya? Kita selesaikan dengan bagaimana caranya? Dengan caranya, misalkan saya tulis di sini ya. Dengan memisalkan atau di sini saja, memisalkan U-nya sama dengan cos T. Pakai metode substitusi, berarti DU-nya sama dengan min sin T dt. Min sin T dt. Sehingga ini berubah menjadi 4 pangkat 6 integral sin T dt berubah menjadi min DU. Cos T pangkat 4 berubah menjadi U pangkat 4. U pangkat 4. Kemudian batasnya adalah 0. Ketika T-nya 0 berarti U-nya cos 0. Cos 0 itu 1. Kemudian ketika pi, T-nya pi berarti U-nya cos pi. Cos pi itu min 1. Nah, ini jadinya. Nah, ini bisa kita balik, minusnya kita keluarin, minus tandanya kita balik, minus jadi positif. Atau kalau mau pelan-pelan ini bisa jadi ini minusnya saya pindahin ke depan. Minus 4 pangkat 6. Ini tandanya saya balik berarti dikali minus 1. Tandanya dibalik minus 1 U pangkat 4 DU. Yang hasilnya adalah sama dengan ini minus 4 pangkat 6 U pangkat 4 integralnya adalah 1/5 U pangkat 5 dengan batas antara min 1 sampai 1 kita substitusikan 4 pangkat 6 per 5 kita substitusikan 4 pangkat 6 per 5 1 U-nya 1 U-nya 1 kurang U-nya min 1. Berarti hasilnya adalah 2/5 kali 4 pangkat 6. Ini hasilnya. Soal kita berikutnya adalah tentukan integral X, Y, Z sepanjang lintasan C dengan C adalah heliks berikut.
Jadi dengan menggunakan rumus kita dapat sepanjang ini berarti X, Y, Z, ds sepanjang lintasan C ini sama dengan integral X-nya cos T, Y-nya sin T, Z-nya 3T, kemudian kita masukkan rumusnya ya, akar dx dt kuadrat, dx dt kuadrat. Karena X-nya cos T, dx dt-nya adalah min sin T. Tapi kalau kita kuadratkan menjadi sin kuadrat T plus dy dt kuadrat. Dy dt-nya, y-nya sin T, berarti dy dt-nya adalah cos T. Kalau kita kuadratkan menjadi cos kuadrat T, kemudian plus Z-nya 3T, dz dt-nya 3, berarti dz dt kuadratnya plus 9 dt, di mana T-nya antara 0 sampai 4pi. Ini dia ya. Sama dengan sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. 1 tambah 9, 10. Berarti akar 10, konstanta. Bisa kita keluarkan akar 10 integral 0 sampai 4pi cos T sin T 3T. Cos T sin T 3T. Tetapi kita ingat pula bahwasanya sin 2T itu adalah 2 sin T cos T. Berarti sin 2T, 2 sin T cos T. Berarti ini cos T sin T adalah sin 2T per 2. Sin 2T per 2. Sehingga ini menjadi sin 2T per 2 kali 3T dt. Itu ya. Ini bisa kita keluarkan konstanta 3 sama 2-nya ini menjadi apa? Menjadi sama dengan 3 sama 2 kita keluarkan menjadi 3 per 2 akar 10. 3 per 2 akar 10 integral 0 sampai pi 4pi T sin 2T T sin 2T dt. Itu dia. Kemudian kita selesaikan ini pakai apa ini ya? Kita mau mencari ini integral T sin 2T. Saya mau mencari integral T sin 2T dt. Ini berapa? Ini berapa? Kita misalkan apa ini ya? Kita misalkan, kalau pakai integral parsial, kita misalkan U sama dengan T. U sama dengan T, berarti DU sama dengan DT. DU sama dengan DT. Kemudian dV-nya, berarti sin 2T dt, berarti kita peroleh V-nya apa ini? V-nya berarti kan diintegralkan ya, ini adalah min cos 2T per 2. Ya, kalau mau mengecek kita turunkan aja lagi nih. Cocok nggak kita turunkan ya sin 2T. Ya, cocok. Turunkan. Nah, ini berarti integral ini adalah sama dengan U kali V. UV. Berarti min T cos 2T per 2 kurang VDU. Kurang integral VDU. Kurang integral VDU. VDU kurang-kurang sini jadi plus VDU cos 2T per 2 dt. Nah, ini bisa kita cari integralnya ya. Berarti ini kalau diinikan lagi min T
cos 2T per 2 plus cos itu sin ya, cos sin ini ya. Berarti sin 2T per 4 integral ini ya, sin 2T per 4. Ya, plus C. Nah, oleh karena itu, ini, yang ini tadi ya, ini menjadi apa? Ini itu menjadi sama dengan 3 per 2 akar 10 ini adalah min T cos 2T per 2 plus sin 2T per 4 dengan batas 0 sampai 4pi. Ya, tinggal kita substitusikan sama dengan 3 per 2 akar 10. Akar 10, pertama kita masukkan 4, 4 kali 2, 8pi. 8pi, cos 8pi. 1 itu ya. Cos 8pi 1. Cos 8pi 1. Berarti 1 per 2, tapi ini masuk min 4pi, berarti min 2pi. Min 2pi. Itu ya. Plus sin 8pi. Sin 8pi 0. Plus 0. Kurang 0. Ada nolnya di sini, T-nya 0 berarti 0. Masukin sin 0, 0. Kurang 0. Ya, hasilnya berarti min 2pi. Berarti ini hasilnya min 2pi kali ini adalah berarti min 3pi akar 10. Ini hasilnya. Makasih. Kemudian kita masuk kepada kerja atau usaha. Misalkan F, PI, QJ, RK adalah medan gaya pada R3 dan kurva C yang dinyatakan dengan RT sama dengan XTI, YTJ plus ZTK, di mana T antara A dan B. Kerja ataupun usaha W yang dilakukan F untuk memindahkan partikel menelusuri kurva C adalah integral F dot TDS sepanjang kurva C dengan T XYZ vektor singgung satuan di XYZ. Jadi, kerja atau usaha adalah integral FTDS sepanjang lintasan C sama dengan integral F-nya ini bisa kita nyatakan di dalam, kita kembangkan sehingga dinyatakan dalam T menjadi FRT. T-nya itu adalah R aksen T per norm R aksen T. Kemudian ds-nya adalah norm R aksen T dt. Sehingga ini kita peroleh sama dengan integral AB FRT dot R aksen T dt. Sama dengan integral F dot dr C, ini R aksen T dt itu adalah dr, ini sama dengan juga integral C PDX plus QDY plus RDZ. Jadi definisi 5 mengenai integral garis pada medan vektor, misalkan F medan vektor kontinu yang terdefinisi pada kurva C, di mana kurva C adalah dinyatakan dengan RT, di mana T antara A dan B. Integral garis dari F sepanjang C adalah sebagai berikut. Integral F dot TDS sepanjang C sama dengan integral F dot dr sepanjang C sama dengan integral FRT dot R aksen T dt dari A sampai B. Sifat integral F dot dr min C sama dengan min integral F dot dr sepanjang lintasan C.
Contoh soal kita berikutnya adalah hitung integral f dr sepanjang lintasan C dengan f seperti berikut dan kurva C seperti berikut. Untuk menyelesaikan ini, untuk mencari ini, kita menggunakan rumus yang ini. Saya akan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi kita akan mencari R aksen T-nya. Oke, nah kita tahu bahwasanya RT-nya ini berarti R aksen T-nya sama dengan 3T kuadrat I kurang 2TJ plus turunan T ya, turunan T plus K. Ya, kita turunkan semua terhadap ini 3T kuadrat, ini dia ya. Kemudian berarti berarti integral C f dot dr ini sama dengan integral kembali ke rumus yang tadi f rt dot r aksen t dt, di mana t-nya di sini antara 0 sampai 1. Ini sama dengan, nah, 0 sampai 1 FRT. FRT berarti FRT, ini F-nya, FRT berarti ini R-nya, berarti X-nya ini, FRT ini adalah X-nya kita ganti dengan T pangkat 3. FRT, itu maksudnya. X dengan T pangkat 3, Y kita ganti dengan min T kuadrat, dan Z kita ganti dengan T. Z kita ganti dengan T. Oke, oleh karena itu kita peroleh di sini berarti sin T pangkat 3, FRT-nya ini ya, sin T pangkat 3 I plus cos min 2T J plus XZ, X3, X-nya T pangkat 3, Z-nya T, berarti XZ T pangkat 4K. Ini F-nya, dikalikan dengan R aksen T, dot R aksen T, dot. Ini berarti 3T kuadrat I kurang 2TJ plus K dt. Nah, itu dia jadinya. Ini sama dengan apa jadinya? Ini sama dengan integral 0 sampai 1. Ini bisa kita kalikan, berarti ya perkalian titik. Berarti adalah 3T kuadrat sin T pangkat 3 kurang 2T cos min 2T. Kemudian berikutnya ini T pangkat 4 ya. Ini 1, ini plus T pangkat 4 dt. Nah, dengan metode substitusi, ini bisa kita misalkan U-nya T pangkat 3 ini ya. Ini akan kita peroleh ini menjadi sama dengan integral dt ini ya. Kalau yang ini aja saya ambil ya. Misalkan ini kan 3T kuadrat sin T pangkat 3 dt. Kan bisa kita ambil itu U-nya sama dengan T pangkat 3, berarti DU-nya
3T kuadrat dt. Berarti kan berubah menjadi apa? Berubah menjadi sin U du. Nah, T-nya antara 0, 1. Sini tadi T pangkat 3, tetap antara 0, 1. Situ ya. Kemudian, plus. Ini juga ini min 2T, cos min 2T. Ini bisa kita ambil U-nya min 2T, berarti menjadi integral cos U-nya apa namanya? Tadi kita memisalkan min 2T ya. 2T sebentar ini ya. Ini sin T pangkat 3. Ini bukan cos 2 min 2T nih. Ini cos min T kuadrat. Cos min T kuadrat. Cos min T kuadrat ya. Plus T pangkat 4. Oke ya. Ini berarti min T kuadrat. Min T kuadrat. Min T kuadrat berarti ini kita ambil U-nya min T kuadrat. Ini kan cocok ya. Berarti ini menjadi min T kuadrat. U-nya min T kuadrat kalau 0 sampai 1, 0, 0 sampai min 1 cos U du plus 0, 1 ini udah bisa kita integralkan ya, T pangkat 4 dt. Yang hasilnya adalah sin U du min cos U antara 0 sampai 1 plus sin U antara ini min 1 tadi ini ya, antara 0 sampai min 1 plus 1/5 T pangkat 5, mana ini 0 sampai 1. Jadi hasilnya adalah, kalau kita kerjakan ini min cos U berarti adalah min cos 1, cos 1, cos 0 itu 1, kurang-kurang berarti plus 1 ya. Kemudian sin U berarti plus sin min 1, sin 00. Kemudian yang ini adalah 1/5. Ini hasilnya. Materi kita selanjutnya adalah integral garis F sepanjang kurva C terhadap X dan Y. Jadi integral fx y dx sepanjang lintasan C adalah sama dengan integral AB F x t y t. dx-nya ini kita ganti dengan x aksen t dt. Kemudian kalau terhadap y, integral fx y dy dalam lintasan C sama dengan integral fx t y t AB, dy-nya kita ganti dengan y aksen t dt. Kedua integral tersebut muncul bersamaan dalam bentuk integral p dx plus q dy sama dengan integral pxy dx plus qxy dy, semuanya dalam lintasan C. Untuk fungsi 3 berubah, ya, seperti ini jadinya, 3. Kemudian untuk contoh-contoh integral garis akan kita bahas di dalam latihan. Demikian materi kita. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.